che forse questo fa ridere, forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo non va. È vero? Paus Fransiskus membuat Presiden Joko Widodo tersenyum saat menyampaikan pidatonya di Istana Negara pada Rabu 4 September 2024. Diselimuti dengan candaan, Paus memuji kebiasaan warga Indonesia yang suka memiliki anak dan bisa menjadi contoh bagi negara lain. Namun, di balik candaan itu, ada resiko yang sangat pelik bagi negara-negara tertentu. Che forse questo fa ridere, forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo non va. È vero? Sikap Paus terkait isu krisis populasi sejatinya telah menjadi topik perdebatan yang kontroversial sejak beberapa tahun silam. Pada Januari 2022, Paus juga pernah melontarkan kritik senada soal krisis demografi yang melanda beberapa negara di dunia. Dalam audiensi umum di Vatikan 2 tahun silam, Paus berusia 87 tahun itu menyebut bahwa pasangan yang lebih memilih memelihara anjing dan kucing dibanding memiliki anak adalah sebuah bentuk keegoisan. Menurut Paus, memelihara hewan ketimbang memiliki anak adalah penyangkalan terhadap peran ayah dan ibu. Paus pun merekomendasikan pasangan yang terhalang alasan biologis untuk mengadopsi anak. Menurut Paus, memiliki anak akan selalu beresiko, namun akan lebih beresiko jika tidak memiliki anak. Sikap Paus terkait peran ayah dan ibu ini pun menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ada kelompok yang lebih mengutamakan isi dompet ketimbang peradaban manusia. Ada pula yang memilih untuk tidak memiliki anak karena faktor lingkungan yang kurang mendukung. Dan di lain sisi, ada pula kelompok konvensional yang setuju dengan sikap Paus. Lantas, bagaimana sebenarnya faktanya? Dilansir dari laporan World Population Review pada tahun 2024, tercatat ada 20 negara yang akan mengalami penurunan populasi secara drastis sampai tahun 2050. Adapun penurunan populasi akan banyak didominasi oleh negara-negara di Eropa Timur seperti Bulgaria, Lithuania, dan Latvia. Ada banyak penyebab penurunan populasi. Bisa karena penuaan, emigrasi, angka kelahiran rendah, angka kematian bayi yang tinggi, hingga tingginya mortalitas akibat perang, bencana, dan penyakit. Meski demikian, ada dampak positif dan negatif dari penurunan populasi. Di satu sisi, penurunan populasi bisa menciptakan tersebarnya sumber daya lebih merata dan meningkatkan kekayaan per kapita. Penurunan populasi juga bisa mengurangi masalah-masalah sosial seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan populasi, harga properti yang tinggi, hingga degradasi lingkungan. Tapi, penurunan populasi juga bisa menyebabkan penyusutan tenaga kerja, terutama para pekerja berpendidikan dan berketerampilan tinggi. Nah, kira-kira negara mana saja yang akan menghadapi krisis demografi dalam 30 tahun ke depan? Ini dia 20 negara yang berpotensi mengalami penurunan populasi dalam 30 tahun ke depan sampai 2050. Ada Bulgaria, Lithuania, Latvia, Ukraina, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Moldova, Jepang, Albania, Rumania, Yunani, Estonia, Hungaria, Polandia, Georgia, Portugal, Makedonia Utara, Kuba, dan Italia. Di antara negara-negara Eropa yang mengalami ancaman krisis demografi, Jepang menjadi satu-satunya negara Asia Timur yang masuk dalam daftar. Adapun tingkat kelahiran yang rendah di Jepang turut dipengaruhi oleh resesi seks yang dialami oleh pasangan-pasangan di negara itu. Berdasarkan survei yang dilakukan Raison d'être, 68,2% pasangan suami istri di Jepang jarang atau bahkan sama sekali tidak melakukan hubungan seksual meski sudah menikah. Meski terjadi resesi seks, namun lebih dari setengah responden alias 57% pasangan mengaku bahwa kehidupan pernikahan mereka baik-baik saja. Tak hanya Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Singapura pun turut mengalami isu depopulasi serupa. Sekarang kita beralih pada realita di Indonesia. Meski Indonesia turut mengalami depopulasi seperti yang dialami Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Cina, namun angkanya masih jauh lebih kecil.
Justru berdasarkan survei penduduk antar sensus atau SUSPAS tahun 2015, Indonesia akan mengalami periode bonus demografi antara tahun 2012 sampai 2036. Adapun bonus demografi merupakan situasi ketika jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak dari kelompok usia non-produktif. Walaupun bonus demografi berpeluang memberikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kelebihan penduduk produktif juga bisa menjadi petaka jika tak ada peta jalan yang jelas. Sehingga untuk bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 harus ada persiapan yang tepat. Salah satunya adalah akses pendidikan tinggi. Tanpa akses pendidikan tinggi, bonus demografi bisa terlewati begitu saja dan justru bisa berubah menjadi beban demografi. Perubahan iklim dan kesehatan juga menjadi perhatian utama sebagai fondasi membangun bangsa. Pertanyaannya, bisakah bangsa kita benar-benar mewujudkan impian Indonesia Emas 2045? Seharusnya bisa, asalkan ada peta jalan yang tepat, kemudian akses ke pendidikan tinggi, dan perhatian pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.